Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani dengan NIM C0N02401. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama, di latar belakang, perkembangan dunia bisnis mendorong perusahaan untuk melakukan investasi tidak hanya pada kegiatan operasional, tetapi juga pada entitas lain seperti entitas anak maupun properti investasi. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan perpajakan, sehingga sering terjadi koreksi fiskal dalam pelaporan pajak. Pemahaman mengenai pengakuan akuntansi pajak sangat penting karena yang pertama itu mempengaruhi laporan keuangan, yang kedua itu menentukan besarnya pajak, dan yang ketiga itu menghindari kesalahan pelaporan. Untuk entitas asosiasi adalah entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh investor, tetapi tidak dikendalikan sepenuhnya. Pengaruh ini biasanya terlihat dari keterlibatan dalam kebijakan keuangan dan operasional. Ciri utamanya itu kepemilikannya 20-50%, ada pengaruh tetapi tidak mengendalikan, dan yang terakhir itu menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, entitas anak di mana entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Pengendalian ini bertuju memungkinkan induk untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional guna memperoleh manfaat ekonomi. Ciri utamanya itu kepemilikan lebih besar sebesar 50% ke atas. Yang kedua itu pengendaliannya penuh, dan yang terakhir menggunakan laporan konsolidasi. Perbedaan entitas asosiasi dan entitas anak, di mana perbedaan utama antara entitas asosiasi dan entitas anak terdapat pada tingkat pengaruh dan pengendalian investor terhadap entitas yang diinvestasikan, di mana entitas asosiasi hanya memiliki pengaruh signifikan, sedangkan entitas anak memiliki pengendalian penuh. Untuk entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas, sedangkan entitas anak menggunakan laporan konsolidasi. Untuk metode biaya itu digunakan jika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Dalam metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak berubah seiring kinerja perusahaan investasi. Karakteristiknya itu pendapatan diakui saat dividen diterima, tidak mencerminkan laba investasi, dan pencatatan sederhana. Sedangkan metode ekuitas itu digunakan jika terdapat pengaruh signifikan, investor mengakui bagian laba atau rugi dari investasi sesuai presentasi kepemilikan. Karakteristiknya itu nilai investasi berubah setiap periode, laba diakui meskipun belum diterima, dan dividen mengurangi nilai investasi. Untuk implikasi perpajakan, perbedaan antara akuntansi dan perpajakan menyebabkan yang pertama itu perbedaan waktu pengakuan penghasilan, yang kedua itu timbulnya pajak tangguhan, dan yang terakhir perlunya rekonsiliasi fiskal. Dalam perpajakan, penghasilan umumnya diakui saat direalisasikan, bukan saat diperoleh secara akrual. Selanjutnya, properti investasi. Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk ada dua. Yang pertama itu menghasilkan pendapatan sewa, yang kedua itu menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Untuk ruang lingkup properti investasi meliputi ada 4: tanah untuk investasi jangka panjang, bangunan yang disewakan, properti yang belum digunakan, dan properti dalam bangunan. Untuk pengukuran properti ada dua. Yang pertama itu model biaya, di mana dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua itu disusutkan. Dan yang kedua itu modal nilai wajar berdasarkan harga pasar dan selisih diakui dalam laba rugi. Untuk implikasi pajak properti dalam perpajakan, sewa dikenakan pajak final, pajak berdasarkan penghasilan bruto, nilai wajar tidak diakui, dan perlu koreksi final. Perbedaan ini menyebabkan laba akuntansi sama dengan laba fiskal. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pengakuan akuntansi pajak atas investasi sangat penting dalam menentukan akuratan laporan keuangan dan kewajiban pajak. Perbedaan metode akuntansi serta pelakuan perpajakan dapat menimbulkan koreksi fiskal yang harus disesuaikan.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik diperlukan agar pelaporan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Baiklah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.